Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah putra Is. Dengan demikian, beliau masih saudara sepupu Nabi Yusuf. Ia memiliki harta yang banyak, tetapi Nabi Ayub tidak pernah sombong. Nabi Ayub memiliki ternak yang sangat banyak, sawah yang amat luas, dan ia dikaruniai anak yang banyak pula, sehingga lengkaplah sudah kehidupan duniawinya. Nabi Ayub menyadari bahwa harta yang diberikan Allah kepadanya hanyalah suatu cobaan belaka. Untuk itu, ia tidak segan-segan memberikan sumbangan kepada anak yatim dan keperluan agama. Karena sifat yang demikian itulah akhirnya ia menjadi panutan kaumnya. Nabi Ayub tidak mengeluh sedikit pun ketika cobaan datang bertubi-tubi. Begitu pula ketika mendapat kenikmatan, ia tidak lupa mengucapkan syukur kepada Allah. Karena kesabarannya dalam menghadapi segala persoalan, maka iblis menjadi iri hati. Ia ingin mencoba kesabaran itu dan meminta izin kepada Allah. Iblis yang dengki itu akhirnya dikabulkan Allah untuk menggoda Ayub. Sebab Allah ingin menunjukkan kepadanya bahwa hambanya yang bernama Ayub itu tidak pernah melupakannya sedikit pun. Mula-mula Allah menguji Nabi Ayub dengan kemiskinannya. Harta yang melimpah itu sedikit demi sedikit habis sehingga kehidupan Nabi Ayub menjadi miskin. Orang tidak akan mengira akan kekayaan Nabi Ayub yang bisa habis dalam waktu singkat. Nabi Ayub tidak pernah mengeluh sedikit pun tentang hartanya yang telah habis. Ia tetap bertakwa sebagaimana biasanya. Dengan habisnya harta itu, ia memperoleh keringanan. Sebab selama ini selalu merasa berdosa jika lalai memberi santunan kepada anak yatim. Tidak berapa lama setelah kejadian itu, Allah mencoba lagi dengan mematikan semua anak Nabi Ayub. Sebab iblis masih belum percaya dengan firman Allah yang menerangkan kesabaran Nabi Ayub. Alangkah tabahnya Nabi Ayub dalam menghadapi cobaan yang tidak pernah berhenti itu. Ia tetap menjalankan ibadahnya seperti biasa. Ia tidak pernah mengeluh sedikit pun meskipun semua hartanya telah ludes dan anak-anaknya pun sudah tiada lagi. Karena iblis belum puas dengan godaannya itu, maka ia meminta kepada Allah agar memberi cobaan berupa penyakit yang menimpa Nabi Ayub. Penyakit itu berupa penyakit kulit seperti kudis dan termasuk penyakit yang berbahaya dan menular. Menurut sebuah riwayat Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ialah yang sakit adalah anggota tubuhnya, hanya akal dan pikirannya saja yang masih waras. Meskipun ia mendapat cobaan yang beruntun dan tidak pernah ada habisnya, tapi Nabi Ayub tetap beribadah kepada Allah seperti biasanya. Hal ini membuat hati iblis semakin dengki. Ia sudah mencoba dengan segala upaya untuk menggoda Nabi Ayub agar tidak beribadah kepada Allah. Namun, usahanya selalu sia-sia. Karena musibah yang terus-menerus menimpanya, membuat semua sahabatnya tidak ada yang berani mendekatinya. Bahkan mereka menjauhinya. Mereka menganggap jika masih berdekatan dan berhubungan dengan Nabi Ayub, maka semua usahanya akan sial. Meskipun semua sahabatnya tidak ada lagi yang datang menjenguknya dan bahkan ia mendengar akan ocehan-ocehan mereka, tapi Nabi Ayub tidak sakit hati. Ia bahkan semakin takwa kepada Allah. Ia yakin bahwa penyakitnya pasti terobati dan ia yakin bahwa semua itu adalah cobaan dari Allah. Karena hartanya sudah habis dan ia sendiri tidak dapat mencari nafkah, maka istrinya yang memegang peranan itu. Pada mulanya ia bekerja di pabrik roti. Namun hal itu tidak berlangsung lama sebab ia diberhentikan oleh majikannya. Pemberhentian ini dengan alasan takut ketularan penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Karena setiap mendapat pekerjaan ia selalu diberhentikan, akhirnya untuk makan sudah tidak ada lagi. Dengan tulus ia memotong rambutnya yang terurai untuk dijual kepada tetangganya. Melihat Nabi Ayub masih beribadah dengan tidak mengurangi sedikit pun, iblis semakin marah. Semua upaya mulai dari hartanya habis, matinya anak-anak Nabi Ayub, dan ia sendiri yang dicoba penyakit tidak membuahkan hasil sama sekali. Hal ini semakin membuat iblis geram. Setelah semua usahanya untuk menggagalkan ibadah Nabi Ayub kepada Allah tidak menemui hasil, maka ia mencoba menggoda istri Nabi Ayub. Iblis membisikkan kata-kata agar segera meninggalkan Nabi Ayub.
sebab Nabi Ayub sudah tidak dapat lagi mencari nafkah. Semula istrinya masih mampu bertahan, namun bisikan iblis semakin kuat. Akhirnya istrinya Nabi Ayub meninggalkan Nabi Ayub. Namun menurut beberapa riwayat, istrinya tidak meninggalkan Nabi Ayub. Ia hanya enggan disuruh suaminya. Maka ketika Nabi Ayub mengetahui bahwa istrinya sudah enggan kepadanya, ia pun mengucapkan nadar. "Jika aku sembuh nanti, niscaya akan kupukul 100 kali," kata Nabi Ayub kepada istrinya dengan nada marah. Istri Nabi Ayub yang sudah tergoda oleh iblis tidak menghiraukan sama sekali. Ia langsung pergi meninggalkan Nabi Ayub. Ketika mengetahui istrinya tidak mau lagi melayani dan menungguinya, maka ia memohon kepada Allah agar disembuhkan. Firman Allah dalam surat Shot ayat 41 telah diterangkan mengenai penyakit yang diderita Nabi Ayub. Ingatlah ketika Nabi Ayub menyeru kepada Tuhannya, "Ya Tuhan, aku dapat penyakit dan cobaan dari syaitan." Selama bertahun-tahun Nabi Ayub menderita, selama itu pula ia tidak pernah durhaka kepada Allah, bahkan semakin meningkatkan ketakwaannya. Semua harta yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun lenyap begitu saja. Kemudian anaknya yang mati, dan ia sendiri mempunyai penyakit. Akhirnya istri yang setia meninggalkannya pula. Sungguh lengkap penderitaan yang dialami Nabi Ayub. Setelah ia mengucapkan janji kepada istrinya, Nabi Ayub pun berdoa agar disembuhkan dari penyakitnya. Doa itu pun dikabulkan oleh Allah seperti yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 83-84. Ingatlah kisah Nabi Ayub alaihissalam ketika berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Allah, saya telah ditimpa kemelaratan dan Engkaulah yang lebih pengasih dari segala yang pengasih." Surat Al-Anbiya ayat 83. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Surat Al-Anbiya ayat 84. Begitu ia sembuh dari penyakitnya, maka yang perlu dilakukannya pertama kali adalah membayar janji kepada istrinya ketika masih sakit. Ia mencari istrinya. Setelah ketemu, ia hendak memukulnya 100 kali. Namun belum sampai terlaksana, ia mendapatkan wahyu dari Allah. Teguran itu sudah diterangkan dalam Al-Quran surat Shot ayat 44, yang artinya, "Ambillah seikat rumput dengan tanganmu sendiri, lalu pukullah istrimu 1 kali, maka engkau tiada melanggar sumpah. Sesungguhnya kami mendapat Ayub itu orang yang sabar. Dia sebaik-baiknya hamba yang banyak bertobat kepada Allah." Surat Shot ayat 44. Kemudian Nabi Ayub mengambil 100 batang rumput dan diikat menjadi satu. Lalu ia pukul ke istrinya hanya sekali saja. Kemudian istrinya menjelaskan sebab-sebab ia tidak mau melayani dan menunggui suaminya ketika sakit. Semua itu adalah ulah dari setan yang telah menggodanya. Dalam surat Shot ayat 42-43 juga telah diterangkan mengenai kesembuhan Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ayub, "Hentakkanlah kakimu di atas tanah, niscaya terbit mata air di sana. Itulah air mandi yang sejuk dan minumlah. Lalu sembuhlah penyakitnya. Kami anugerahi ia famili yang berlipat ganda dari yang terdahulu, bagaimana rahmat daripada kami dan peringatan bagi orang-orang yang berakal." Surat Shot ayat 42-43. Dan kenabian Nabi Ayub telah diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 163, yang artinya, "Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi kemudian. Dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, Isa, Ayub." Surat An-Nisa ayat 163. Hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Ayub antara lain, sabar ketika mendapat cobaan sakit dari Allah, tetap rajin beribadah kepada Allah walaupun sedang sakit, tidak pernah marah atau kecewa ketika banyak harta yang hilang dan anak meninggal dunia, bahkan istri meninggalkannya. Salah seorang istri Nabi Ayub merupakan istri yang sangat baik.
karena tetap setia walau suaminya dalam keadaan sakit berkepanjangan. Begitulah hikmah di antaranya, dan banyak hikmah yang lain yang dapat diambil dari kisah Nabi Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.